Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Wijaya Pratiwi dari kelas 10 IPA 1 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang merupakan kerajaan yang memiliki bukti sejarah tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berlokasi di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tempatnya di tepi Sungai Mahkamah. Kerajaan ini diketahui keberadaannya atas ditemukannya 7 buah prasasti dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa yang berasal dari India. Ketujuh prasasti tersebut dikenal dengan nama prasasti Yupa. Para ahli sejarah memperkirakan umur prasasti itu dari perbandingan usia huruf yang sama dan telah ditemukan di India sekitar 400 Masehi. Selain itu, nama Kutai mengambil dari nama tempat ditemukannya ketujuh prasasti tersebut. Oleh karena itu, sumber sejarah pertamanya yaitu dari prasasti Yupa. Kata Yupa merupakan tiang batu sebagai peringanan yang dibuat oleh para Brahmana untuk mengikatkan korban hewan atau manusia yang akan dijadikan persembahan untuk dewa-dewa. Prasasti Yupa merupakan sumber sejarah dari didirikannya sebuah kerajaan di Kalimantan. Adapun isi prasasti Yupa yaitu 1. Aspek kehidupan politik, 2. Aspek kebudayaan, 3. Aspek kehidupan sosial, dan aspek ekonomi. Adapun nama-nama kerajaan Kutai yaitu 1. Maharaja Kudungga. Maharaja Kudungga adalah raja pertama di kerajaan Kutai. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, maka ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja, dan pergantian kekuasaan dengan keturunan-keturunannya. 2. Maharaja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah putra Raja Kudungga. Raja Aswawarman adalah raja pertama yang menganut kepercayaan Hindu. Adapun jasa-jasa Maharaja Aswawarman yaitu tersingkirnya kepercayaan animisme. Animisme berasal dari kata anime yang latinnya berarti roh. Kepercayaan ini mempercayai bahwa segala benda hidup ataupun benda mati mempunyai roh-roh yang wajib dihormati dan dipuja, seperti gunung, laut, pohon, danau, batu besar, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dipercayai dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Selain itu, mekanisme juga mempercayai bahwa roh-roh orang yang telah meninggal akan berpindah roh ke tubuh hewan yang masih hidup seperti babi, harimau, dan hewan buas lainnya. Asal-usul maksudnya agama Hindu ke Indonesia. Raja Aswawarman adalah raja pertama yang menganut agama Hindu. Pada saat itu di Kalimantan ada Brahman yang ingin menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia. Lalu Brahman itu diangkat menjadi Parohita atau penasehat, sekaligus memimpin upacara-upacara kerajaan oleh Raja Kudungga karena dipercayai mempunyai kesaktian. Namun saat itu, ajaran Hindu yang dibawa oleh Brahman hanya dapat dipelajari dan dimengerti oleh golongan kerajaan dan golongan tertentu karena ajaran yang dibawa Brahman sangat tinggi. Sampai pada akhirnya, ajaran Hindu sudah mempengaruhi kerajaan Kutai pada masa pemerintah Raja Aswawarman hingga terus diturunkan sampai ke putranya yaitu Raja Ulawarman yang dikenal sebagai penganut Hindu Siwa yang taat. Mendapatkan gelar Wangsakerta dan Dewa Asuman Raja. Aswawarman merupakan pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga mendapatkan gelar Wangsakerta yang artinya sebagai pembentuk keluarga raja. Pemberian gelar ini juga disebut pada stupa. Selain itu, stupa itu juga menjelaskan bahwa Raja Aswawarman mendapatkan sebutan sebagai Dewa Asuman atau Dewa Matahari. Raja yang ketiga yaitu Raja Maharaja Ulawarman. Raja Ulawarman merupakan raja ketiga setelah ayahnya di kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya sejak masa pemerintahan raja yang mempunyai nama lengkap Ulawarman Nala Dewa dan dikenal sebagai raja yang tersohor pada abad keempat Masehi. Adapun jasa-jasa Maharaja Ulawarman yaitu 1. Semakin luasnya wilayah kerajaan Kutai. Raja Ulawarman berhasil mencapai puncak kejayaan Kutai hingga terus-menerus memperluas wilayahnya hingga menguasai Kalimantan bagian timur. 2. Kehidupan rakyat makmur dan tentram. Kehidupan rakyat pada masa pemerintahan Raja Ulawarman sangat makmur, tentram, dan terjamin sehingga seluruh rakyat dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik. 3. Terkenalnya sebagai Raja Dermawan. Sejarah menyebutkan bahwa pada suatu hari Raja Ulawarman memberikan sekitar 20.000 ekor sapi kepada para Brahman di dalam tanah yang suci.
yang dikenal dengan nama Waprakeswara sebagai bentuk terima kasih dan peringatan acara kurban. Raja Wulawarman terkenal sebagai raja besar yang mulia. 4. Banyak bangunan suci. Pada masa pemerintahan Raja Wulawarman banyak didirikan bangunan suci untuk ibadah, seperti bangunan suci untuk menyembah dewa Trimurti. Trimurti adalah 3 bentuk kekuatan Brahman dan menciptakan, memelihara, dan meleburkan alam. Dewa Trimurti adalah 3 dewa tertinggi di agama Hindu. Ketiga nama dewa tertinggi tersebut adalah: 1. Dewa Brahman yang fungsinya sebagai pencipta. 2. Dewa Wisnu yang fungsinya sebagai pemelihara. 3. Dewa Siwa yang fungsinya sebagai pelebur. Adapun nama-nama raja di kerajaan Kutai yaitu: 1. Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewa Warman. 2. Maharaja Aswarman, gelar Waksaketa dan Dewa Ansuman. 3. Maharaja Wulawarman. 4. Maharaja Walawijaya Warman. 5. Maharaja Gajayana Warman. 6. Maharaja Tunggawarman. 7. Maharaja Jayana Warman. 8. Maharaja Nasalinga Warman. 9. Maharaja Nalawarna Tungga. 10. Maharaja Gadingga Warman Dewa. 11. Maharaja Indra Warman Dewa. 12. Maharaja Sangga Warman Dewa. 13. Maharaja Chandra Warman. 14. Maharaja Sri Lanka Dewa. 15. Maharaja Guna Parana Dewa. 16. Maharaja Wijaya Warman. 17. Maharaja Sri Aji Dewa. 18. Maharaja Mulia Putra. 19. Maharaja Nala Pandita. 20. Maharaja Indra Paruta Dewa. 21. Maharaja Dharma Setia. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia atau Raja ke-21 tewas di medan perang melawan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yaitu Aji Pangeran Anom Aji Mendapa. Adapun peninggalan kerajaan Kutai yaitu: 1. Prasasti Yupa. 2. Ketopang Sultan. 3. Kalung Ciwa. 4. Kura-kura emas. 5. Pedang Sultan Kutai. 6. Keris Bukit Kang. 7. Singgasana Sultan. Adapun kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yaitu: 1. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu setelah kerajaan Kutai yang berdirinya sekitar abad ke-5 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Puncak kejayaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Tarumanegara mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman atau 395-434 Masehi. Raja Purnawarman adalah raja ketiga yang memerintah setelah Dharmawarman 382-395 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara disebabkan pengalihan kekuasaan dari Raja ke-12 Linggawarman kepada menantunya Tarusebawa. 2. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram bersumber sejarah mendapatkan informasi tentang keberadaan ini dari beberapa prasasti, antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Belitung, Prasasti Kelurak, dan Prasasti Tengah. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sanjaya, tertulis dalam Prasasti Canggal. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dibuktikan dengan adanya sumber sejarah berupa prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 682 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berhasil meraih puncak kejayaan pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya pada saat itu sudah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 sejak penyerangan yang dilakukan oleh Raja Rajendra Chola. Penguasa kerajaan Chola Mandala berhasil meruntuhkan armada Sriwijaya sejak tahun 1007 Masehi sampai penyerangan kedua dilakukan kembali di tahun 1023 Masehi. 4. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di halus Sungai Berantas, Jawa Timur sejak abad ke-12. Kerajaan Kediri termasuk bagian kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya adalah Sahari Jayawaswa Digiaja Sahasrabu. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berhasil mencapai puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri saat itu meluas hingga mampir ke seluruh daerah di Pulau Jawa, dan pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai ke Pulau Sumatera. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh sejak abad ke-12 Masehi pada masa pemerintahan Raja Kartajayana yang dikalahkan oleh Kena Arok. Pada saat itu banyak perdebatan antara raja dengan kaum Brahmana.
Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Kota Malang, Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok yang bercorak Hindu. Menurut prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel yang didirikan pada abad ke-12 Masehi dengan ibu kota bernama Kutaraja. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari ketika masa pemerintahan Sri Maharaja. Contohnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mengalami masa keruntuhan disebabkan oleh dua sebab, yaitu mengalami tekanan dari luar dan dalam negeri. Dari luar negeri, Kerajaan Singasari mendapatkan tekanan dari Kekaisaran Mongol yang menginginkan Kerajaan Singasari ditaklukkan oleh Cina. Dari dalam negeri, Kerajaan Singasari juga mendapat pemberontakan dari penguasa daerah Kediri, yaitu besarnya sendiri, Raja Jayaketawa. Tahun 1292, Raja Jayaketawa berhasil membunuh Raja Kertanegara dan runtuhlah Kerajaan Singasari. Sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Kutai. Saya akhiri dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om.